Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan sediaan untuk protein terapeutik. Dalam dunia farmasi dikenal dua jenis obat, yaitu obat biologi dan obat kimia atau obat sintetik. Obat biologi disebut juga dengan biologic drug, biological medical product, atau biopharmaceutical. Obat biologi adalah obat yang berasal dari makhluk hidup, bisa berupa jaringan, sel, DNA, RNA, dan protein. Obat biologi dibagi dua. Yang pertama disebut dengan DNA terapeutik, seperti terapi gen, RNA antisen, DNA antigen, vaksin DNA, dan gunting molekuler CRISPR-Cas9. Yang kedua adalah protein terapeutik, seperti insulin, interferon, cytokinase, faktor pembekuan darah, antibodi monoklonal, dan lain-lain. Penggunaan obat biologi untuk terapi memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah satu, efek sampingnya kecil karena obat biologi bukan zat asing bagi tubuh. Obat biologi merupakan protein endogen, yaitu molekul yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Sebagai contoh adalah insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas dan eritropoietin yang dihasilkan oleh sel ginjal dan sel hati. Yang kedua, efektivitasnya tinggi karena obat biologi bereaksi sangat spesifik dengan satu target sehingga toksisitasnya lebih rendah. Namun demikian, obat biologi saat ini masih relatif mahal sehingga banyak dikembangkan untuk biosimilar, yaitu obat biologi yang dibuat setelah masa paten dari obat inovator atau referensinya telah habis. Tren penggunaan obat biologi untuk terapi semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat dari data di atas. Protein merupakan makromolekul dengan bobot molekul berkisar antara 5.500 sampai dengan 220.000 Dalton. Protein merupakan suatu polimer yang monomernya adalah asam amino. Ada sekitar 20 asam amino penyusun protein. Antara asam amino dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga protein disebut juga sebagai polipeptida. Berikut ini adalah contoh protein terapeutik. Yang pertama adalah insulin manusia yang tersusun atas 51 asam amino, terbagi dalam dua rantai, rantai A 21 asam amino, rantai B 30 asam amino. Yang kedua adalah eritropoietin yang tersusun atas 165 asam amino. Repoksigen merupakan produk yang berisi gen EPO berfungsi untuk terapi anemia. Repoksigen merupakan gen doping yang digunakan oleh beberapa atlet dengan tujuan untuk meningkatkan performanya. Gen EPO diisipkan ke dalam vektor virus yang tak direkayasa. Selanjutnya virus tersebut diinjeksikan ke dalam tubuh atlet. Lewat peredaran darah, virus membawa gen EPO akan berikatan dengan reseptor yang ada pada permukaan sel otot. Di dalam sel otot, gen EPO akan diekspresikan sehingga dihasilkan protein EPO. Protein EPO selanjutnya masuk ke susun tulang atau bone marrow untuk menginduksi pembentukan sel darah merah. Semakin banyak sel darah merah yang dihasilkan, semakin banyak oksigen yang diangkut, maka performa atlet akan meningkat yang ditandai oleh tidak mudah lelah. Pada tahun 2001, penggunaan repoksigen oleh atlet dilarang oleh WADA, World Anti-Doping Agency, karena repoksigen digolongkan sebagai salah satu jenis doping. Contoh doping gen yang lain adalah gen insulin growth factor 1, IGF-1, yang dapat meningkatkan massa otot pada mencit sebesar 15%, dan gen PPAR delta yang menyebabkan mencit dapat berlari 2 kali lebih jauh dibandingkan mencit yang tidak diberikan PPAR delta. Protein berdasarkan strukturnya terbagi dalam 4 jenis, yaitu protein primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Contoh protein dengan struktur kuartener adalah hemoglobin, yaitu protein penyusun sel darah merah. Berikut ini adalah tahapan untuk menghasilkan protein terapeutik rekombinan. Tahap pertama dimulai dari cloning gen untuk menghasilkan protein rekombinan.
Selanjutnya, protein rekombinant diproduksi dalam skala besar dengan fermentasi, isolasi, pemurnian, karakterisasi, formulasi, dan uji mutu, efikasi, serta keamanan dari formula. Berikut ini adalah beberapa contoh protein terapeutik yang telah dikomersilkan seperti aktivase, epogen, rekombinant, benefik, dan lain-lain. Secara garis besar, protein terapeutik diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Protein terapeutik dengan aktivitas enzimatik atau regulator, 2. Protein terapeutik sebagai antibodi monoklonal, 3. Protein sebagai vaksin, 4. Protein untuk diagnostik. Contoh masing-masing kelompok protein dapat dilihat pada slide. Formulasi protein sangat berbeda dengan formulasi protein karena protein memiliki struktur yang kompleks. Protein merupakan makromolekul yang mudah terdenaturasi karena faktor lingkungan seperti pH, suhu, adanya oksidator maupun protease. Selain itu, beberapa protein cepat tereliminasi di dalam tubuh. Berikut ini adalah gambaran perbedaan ukuran dan kompleksitas antar obat sintetik, yaitu aspirin dengan protein terapeutik, human growth hormone, dan immunoglobulin G. Protein mudah mengalami denaturasi fisika dan kimia. Beberapa faktor yang menyebabkan denaturasi atau destabilisasi protein adalah reaksi kimia antar komponen dalam formula seperti bahan tambahan, pelarut, pengawet, dan stabil, faktor lingkungan seperti pH dan suhu, dan proses pengadukan atau mengocokan, penyimpanan, dan lain-lain. Contoh denaturasi fisika adalah terjadinya agregasi, yaitu perubahan struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter pada protein membentuk agregat. Agregasi terjadi saat produksi, penyimpanan, atau distribusi, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengadukan, suhu, pH, kekuatan ion, dehidrasi, radikal bebas, dan paparan sinar UV. Denaturasi kimia dapat berupa deamidasi dan isomerasi, yaitu reaksi intramolekul secara spontan dipengaruhi oleh faktor pH. Kemudian oksidasi yang dapat terjadi saat produksi, purifikasi, dan formulasi. Protein dengan residu asam amino tirosin, triptofan, metionin, histidin, dan cysteine lebih mudah teroksidasi. Oleh karena itu biasanya diberikan antioksidan seperti L-metionin, sodium tiosulfat, dan enzim katalase. Stabilitas protein dapat dijaga atau dipertahankan dengan beberapa metode seperti penggantian asam amino untuk meningkatkan termostabilitas dan ketahanan terhadap pH, penambahan pengkilat ion logam seperti DTA, DTPA, dan antioksidan untuk mencegah oksidasi, glikosilasi yaitu penambahan gula pada protein, pembentukan ikatan disulfida, pegilasi atau penambahan PEG pada protein, pemberian keloprotektan saat penyimpanan untuk mencegah pembentukan kristal es, dan penambahan inhibitor protease. Protease adalah enzim yang memecah protein. Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan untuk menganalisa protein terdegradasi, protein yang mengalami perubahan konformasi, dan protein yang mengalami perubahan kimia. Berikut ini adalah contoh jurnal yang mempelajari stabilitas protein rekombinan interferon alfa-2 b manusia pada ragi Pica pastoris. Peningkatan suhu, pH, dan lama penyimpanan menyebabkan agregasi dan degradasi interferon, sehingga aktivitas biologi interferon sebagai antiproliferatif secara in vitro menurun. Demikian materi pula yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.